Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Farisa Visina, akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Arithayandi, SHMH. Bab 1. Percobaan, Pogging, Attempt. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan adanya percobaan dan menentukan syarat-syarat saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP 1 mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana dalam kejahatan hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk terpidana percobaan adalah hanya untuk terpidana berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja, sedangkan untuk pelanggaran diatur dalam buku 3 tidak dapat dikenakan sanksi. Selain itu, kedua pasal tersebut maka dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku. Sifat percobaan adalah 1. Sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, sui generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna, unvolkomen delicts form. Pengarutnya adalah Hazen Winkel, Suringa, dan Umar Seno Aji. B. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patutnya dipidana percobaan terletak pada sikap batin watak yang berbahaya dari pelaku penganut teori ini, Van Hamel. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari teori objek formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Dunstey dan Zevenbergen, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan bandai hukum. Penganutnya Simons. C. Unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. 2. Adanya permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama, adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Yang kedua, permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini, ada Aretshaugerat, putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenal pembakaran di Eindhoven. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai karena kehendak sendiri. A. Adanya penghalang fisik.
Misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena di tangan disentakan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas, atau alat yang digunakan macet atau rusak. B. Akan adanya penghalang fisik. Misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. C. Adanya penghalang yang disebabkan faktor keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesai perbuatan karena kehendak sendiri. A. Pengunduran diri secara sukarela, Rutschkrieg, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan untuk diperlukan untuk delik. Tindakan penyelesaian, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya, orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberi obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah 1. Menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. 2. Pertimbangan utilitas kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan preventif. Dengan adanya jaminan tindak pidana, maka orang yang telah melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan tersebut, ada pendapat bahwa A. dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. B. Alasan pemaaf. C. Alasan penghapusan penuntutan. D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai, atau akibat yang terlarang. Menurut undang-undang tidak timbul perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu, hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitikberatkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku terpidana. Membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. A. Tidak mampu mutlak, absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik, misalnya meracuni dengan air kelapa muda. B. Tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan permunculan delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. E. Pemindahan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhi dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap terpidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 154, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. F. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika, Undang-Undang terpidana korupsi, dan lain-lain. Terhadap beberapa terpidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya terpidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku, tidak mengenal percobaan, sama dengan dianggap perbuatan selesai.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.